Yang akhirat itu di dalam laut. Tapi sering yang dalam laut itu kita sepak, kita tendang, tak kita pedulikan. Yang kita rebutkan yang mana? Yang sedikit ini. Sampai-sampai azan berkumandang, kita kejar juga yang sedikit ini. Sampai-sampai tidur di atas tempat tidur malam hari, tak sempat lagi nak tahajud karena yang sedikit ini. Ummati, ummati, yaquluha lana yawmal qiyamati. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kepada kita kesehatan, kesempatan, taufik serta hidayah. Kita dapat salat fardu zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersolawat kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan selalu bersolawat, insyaallah kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tausiah kita pada kesempatan yang insyaallah barokah ini kita beri judul Dunia di Tanganku dan Akhirat di Hatiku. Jemaah saudaraku rahimakumullah, sekarang justru banyak yang terbalik. Dia letakkan akhirat di tangan, kemudian dia letakkan dunia itu di dalam hati. Maka apabila seperti ini kejadiannya, maka ketika seseorang membuat rumah mewah, maka rumah itulah yang dia bawa kemana pergi. Apa sebab? Karena dunia itu dia simpan di dalam relung hatinya. Ketika dia membeli mobil mewah, memang mobil mewah itu secara kasat mata dia parkir di garasinya, tetapi sebenarnya mobil itu sedang dia parkir di garasi batinnya. Maka orang seperti ini alamat bakal akan sengsara. Karena apa? Karena salah di dalam meletak. Lalu yang tepatnya bagaimana? Yang tepatnya seperti judul tadi, letakkan dunia di tangan kita, kemudian akhirat letakkan di hati kita. Jemaah saudaraku rahimakumullah, memang dunia dan segala isinya ini indah, membuat kita terpesona dan terlena. Siapa yang membuatnya indah? Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian ulama, setan dan iblis yang membuat dunia itu indah di mata kita. Apa ayat yang menyebutkan? Al-Imran ayat 14. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia cinta terhadap keinginannya. Kita ingin wanita, wanita tentu ingin laki-laki. Kemudian anak-anak, harta yang bertumpuk-tumpuk dari jenis emas dan perak. Kemudian kuda tunggangan, binatang ternak, sawah ladang, luas, sesayung, mata memandang. Itu semua kata Allah adalah kenikmatan hidup di dunia. Tapi ingat, wallahu indahu husnul ma'ab. Kembali kepada Allah, itulah dia yang terbaik. Jemaah saudaraku kekasih Allah, cinta adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita manusia. Karena cinta memang membuat hidup ini terasa indah.
Kalau tidak karena cinta, maka Nabi Yakub tidak menangis sampai buta matanya. Tapi kenapa Nabi Yakub menangis sampai buta matanya? Karena cinta kepada Yusuf. Kalau tidak karena cinta Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, maka cerita tentang pengorbanan Nabi Ibrahim tak enak membaca. Dan karena cinta pulalah kumbang-kumbang berterbangan ke taman-taman bunga. Untuk apa? Dia cinta kepada manusia. Jemaah saudaraku kekasih Allah. Tapi ingat, apapun yang ada di atas dunia ini yang kita cintai, tetapi Allah wajib lebih untuk kita cintai di atas segala-galanya. Jangan samakan cinta kita kepada Allah dengan dunia ini. Lebih bahaya lagi kalau dunia lebih kita cintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini gawat. Dan banyak manusia seperti itu kata Allah. Apa dalilnya? Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Mereka cintai Tuhan selain Allah itu seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang diinginkan oleh Allah bagaimana? Innal ladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu rasa cintanya kepada Allah lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Coba kita lihat firman Allah dalam surah Al-Furqan, surah urutan nomor 25 ayat 43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu sawa? Sudahkah engkau melihat Muhammad bagaimana orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Nampak mobil, dia jadikan mobil itu sebagai Tuhan. Nampak kursi jabatan, dia jadikan kursi itu sebagai Tuhan. Nampak pula duit, dia jadikan duit itu sebagai Tuhan. Dia jadikan keinginannya sebagai Tuhan. Jemaah saudaraku, kenapa ini terjadi? Saya ulangi, orang seperti ini dia simpan dunia itu di sini, bukan di tangan. Coba mari sejenak kita simak hadis Nabi tentang dunia ini. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Sahal bin Sa'id? "Lau kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udah ma saqa kafiran syurbatan ma." Kalaulah di sisi Allah dunia ini sama dengan sayap seekor nyamuk, itu orang kafir tak Allah berikan walau seteguk air. Lalu kenapa orang kafir bukan hanya seteguk air, justru menguasai air? Apa sebab? Karena dunia ini hina, karena dunia ini rendah. Sebab dunia ini sedikit saja lebih hebat dari sayap nyamuk. Usahakan perusahaan air, seteguk air pun Allah tak kasih mereka. Tapi sepertinya semua-muanya Allah berikan kepada mereka. Apa sebab? Karena kecil, tak sampai seperti sayap seekor nyamuk. Namun jangan salah pengertian, berarti kita tak boleh cari dunia. Silakan. Tapi ketika kita mencari dunia, jangan sampai korbankan akidah, jangan sampai korbankan agama, jangan sampai dilawan Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita yang kita cari itu kecil, masa kita lawan Allah yang Maha Besar? Kalaupun kita dapatkan dunia itu bukan sebuah prestasi. Jangankan jadi kepala dinas, jadi presiden pun kita di atas dunia ini, itu bukan sebuah prestasi. Kenapa Ustaz katakan itu bukan sebuah prestasi? Karena itu dunia. Bukankah dunia itu tak sampai seperti sayap seekor nyamuk? Bukankah dunia itu Allah berikan kepada siapapun? Orang kafir Allah kasih, orang komunis Allah kasih,
Berarti kalau kepada semuanya Allah kasih, berarti bukan sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang istimewa. Tapi kaum muslimin, setelah kita cari, lalu kita dapatkan, tolong syukuri. Yang kita syukuri Allah, bukan dunia yang Allah berikan kepada kita. Kita kadang-kadang salah di dalam memanage syukur, bersyukur. Apa yang kita syukuri? Nikmat. Bukan nikmat itu yang kita syukuri, tapi sang pemberi nikmat. Ketika orang katanya mensyukuri nikmat, muncul rasa sayangnya kepada nikmat itu. Sehingga ketika muncul rasa sayangnya kepada nikmat, duitnya banyak, korban pun dia tak mau ikut. Jadi yang disyukuri bukan nikmat, tapi Allah sang pemberi nikmat. Makanya apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Syukur itu adalah terlihat tanda-tanda nikmat di lisan hamba berupa puji, terlihat tanda-tanda nikmat di hati hamba rasa cinta kepada Allah, terlihat tanda-tanda nikmat di anggota badan sang hamba, dia buktikan dengan taat dan taat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, lalu setelah kita bertumpus lumus, lalu kita cari dunia, tak juga dapat. Kalau tak dapat, ke apa? Karena yang tak kita dapatkan itu bukan sesuatu yang luar biasa. Bukan sesuatu yang luar biasa. Tak pantas kita merasa orang yang paling miskin. Kenapa demikian? Kalaulah seandainya kita tak dapatkan dunia itu adalah sebuah kehinaan, berarti nabi-nabi itu banyak yang terhina. Apa sebab? Mereka ada yang miskin. Jadi dapat dunia bukan prestasi, tak dapat dunia bukan itu sebuah kehinaan. Jemaah saudaraku, mari kita simak lagi hadis Nabi, riwayat Imam Muslim. Tadi riwayat Imam Tirmizi. Apa kata Rasul? Mad dunya bil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi falyanzur bima tarji'. Tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat laksana salah seorang kalian memasukkan jari kalian ke air laut, lalu angkat. Yang di jari itulah dunia, yang di dalam laut itulah akhirat. Sedikit dunia itu kata Rasul, yang di jari itulah dunia, yang akhirat itu di dalam laut. Tapi sering yang dalam laut itu kita sepak, kita tendang, tak kita pedulikan. Yang kita rebutkan yang mana? Yang sedikit ini. Sampai-sampai azan berkumandang, kita kejar juga yang sedikit ini. Sampai-sampai tidur di atas tempat tidur malam hari, tak sempat lagi nak tahajud karena yang sedikit ini. Kadang-kadang menimbang, menipu. Kadang-kadang masuk bekerja, menyogok, dan lain-lain sebagainya. Alangkah sengsaranya seorang hamba gara-gara yang sedikit dia harus terjerembab ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jemaah, kita nak berikan perbandingan dunia dan akhirat. Satu tentang nikmat, yang satu tentang azab. Tentang nikmat, coba kita renungkan dan kita bayangkan apa kenikmatan yang ada di dunia ini. Jemaah saudara, tak seberapa dibandingkan nikmat akhirat. Apa bukti? Orang yang terakhir keluar dari neraka, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Lalu untuk dia surga seperti apa, wahai jemaah? Untuk yang terakhir masuk ke surga ini, seperti apa surga buat dia? Fa innalaka mislud dunya wa asyarata amsalihah. Untukmu kata Allah, surga seperti dunia 10 kali lipat, bahkan lebih hebat daripada dunia ini. Kemana jemaah pernah pergi di atas dunia ini? Ke Hawaii, ke Raja Ampat. Kemana kita pernah pergi? Maka buat orang yang terakhir masuk surga, surganya 10 kali lipat lebih hebat daripada dunia dan isi. Maka jangan terkecoh oleh karena keindahan dunia lalu kita korbankan akhirat. Jemaah saudaraku, lalu bagaimana tentang kesusahan di akhirat bila dibandingkan dengan kesusahan dunia? Kesusahan dunia belum seberapa.
Jadi saya nak katakan, susah pun kita nak mencari sesuatu tak dapat, nikmati saja kesusahan itu. Jangan kita langgar perintah Allah Ta'ala. Apa sebab? Kesusahan akhirat lebih hebat lagi. Bagaimana seringan-ringan kesusahan akhirat? Inna ahwana ahlinna azaban yaumal qiyamah la rajulun tudahu bi akhmasi qadamaihi jumratun yaqli dimahu. Kata Rasulullah, seringan-ringan azab neraka adalah ketika seseorang disuruh Allah memijak sendal dari bara api neraka. Ketika dia pakai, pecah otak, meleleh isi tengkorak. Jemaah saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-20. Apa kata Allah? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kenikmatan yang menipu. Nampak mobil keluaran tahun baru ni enak kayaknya. Setelah kita beli biasa-biasa saja. Nampaknya enak. Kenapa saya katakan kenikmatan menipu? Dan Allah bilang seperti itu. Kayaknya dunia ini enak betul, kita makan. Coba banyak-banyak makan, habis kita. Berarti kenikmatannya menipu, jemaah. Kayaknya rendang daging ini enak betul lah, lalu kita makan. Jangan berlebih-lebih, naik kolesterol. Kan menyengsarakan ujung. Tapi kalau kita mengejar akhirat, kita tak pernah kena stroke. Mana ada orang stroke? Apa penyebabnya? Rajin solat malam. Tak ada. Kenapa Pak kena kolesterol Pak? Kata bapak dokter tu, saya kena kolesterol ni kena rajin solat sunat. Mana ada? Kenapa bapak demam-demam panas, kadang beringus-ingus, batuk berdekat-dekat? Saya ni kata bapak dokter itu kena rajin puasa. Mana ada orang sakit gara-gara beribadah? Rata-rata orang sakit karena kejar dunia. Selera tak bisa ditahan. Kayaknya dunia itu enak, begitu makan ini yang kena. Kayaknya ini enak, begitu dimakan ini kena. Awak mencarinya susah payah, setelah didapat enaknya sampai di sini. Begitu masuk ke perut, sakit kita dibikinnya. Begitu berobat, lebih banyak pula habisnya daripada yang kita makan sikit sampai kerongkongan itu tadi. Jemaah saudaraku kekasih Allah yang berbahagia, maka kita jangan salah letakkan dunia itu. Dia hanya di tangan, sehingga kalau di tangan mudah kita melepaskannya. Tapi kalau kita simpan dia dalam hati, paling payah kita nak berpisah suatu saat dengan dia nanti. Jemaah saudara, sehingga ketika mati pun kita nak balik lagi ke dunia. Apa sebab? Karena dia kita simpan dalam hati. Tapi bagaimana ketika kita mati nanti, kita tak nak balik lagi ke sini, tapi betul-betul nak cepat pergi ke akhirat. Semoga inilah usia singkat yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.